Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak pernah bisa memastikan kapan badai akan datang. Ada masa-masa di mana hidup terasa tenang, namun ada pula saat-saat ketika masalah datang bertubi-tubi dan mengguncang hati kita. Di tengah badai kehidupan itulah seringkali ketenangan menjadi sesuatu yang sangat langka dan mahal. Banyak orang berusaha menenangkan diri dengan berbagai cara, tetapi tetap merasa gelisah dan lelah di dalam batin. Melalui renungan pagi dan doa pagi hari ini, kita akan belajar bahwa ketenangan sejati tidak berasal dari situasi yang bebas masalah, melainkan dari hubungan yang benar dengan Allah. Ketika roh, jiwa, dan tubuh kita bergerak dalam satu kesatuan yang selaras dan terhubung dengan Tuhan, kita dapat mengalami ketenangan bahkan di tengah badai kehidupan yang paling hebat sekalipun. Seperti biasanya, sebelum masuk dalam pendengaran firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Engkau mengenal setiap badai yang sedang kami hadapi. Engkau mengenal kegelisahan yang tersembunyi di dalam hati serta beban yang kami pikul hari demi hari. Seringkali kami kehilangan ketenangan karena kami lebih fokus pada masalah daripada kepadamu. Pada saat ini kami rindu membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tenangkanlah roh kami agar kembali terhubung dengan Engkau. Lembutkan jiwa kami supaya mampu menerima kebenaran-Mu, dan tundukkan tubuh kami agar taat kepada kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hidup kami, memberi ketenangan, kekuatan, dan damai sejahtera yang sejati. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, setiap manusia tanpa terkecuali akan berhadapan dengan badai kehidupan. Badai itu dapat berupa masalah ekonomi, konflik keluarga, sakit penyakit, kegagalan, pengkhianatan, kehilangan, atau tekanan batin yang datang silih berganti. Badai seringkali tidak datang setelah kita siap, melainkan muncul tiba-tiba mengguncang fondasi hidup dan membuat kita kehilangan arah. Dalam situasi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan dengan berbagai cara, yaitu menghindar, melarikan diri ke dalam kesibukan, hiburan, atau bahkan dosa. Namun semakin dicari, ketenangan itu justru semakin terasa menjauh. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ketenangan sejati bukanlah ketiadaan masalah, melainkan hadirnya Allah di tengah masalah. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Tuhan tidak selalu menyingkirkan badai, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai umat-Nya saat badai itu mengamuk. Karena itu, ketenangan yang sejati tidak bergantung pada situasi di luar diri kita, melainkan pada kondisi di dalam diri kita, khususnya pada keselarasan antara roh, jiwa, dan tubuh, sebagaimana manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dalam renungan sebelumnya, kita telah membahas bahwa manusia diciptakan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi. Ketika satu bagian kacau, bagian lainnya akan ikut terguncang. Tetapi sebaliknya, ketika satu bagian berada dalam ketertiban ilahi,
maka lainnya akan mengalami dampak yang sama. Prinsip inilah yang menjadi kunci untuk mengalami ketenangan di tengah badai kehidupan. Ketenangan sejati selalu dimulai dari roh. Roh manusia adalah bagian terdalam yang diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Tanpa hubungan yang hidup dengan Sang Pencipta, roh manusia akan kering, akan gelisah dan mudah terguncang. Banyak orang mencoba untuk menenangkan jiwa dan tubuhnya terlebih dahulu, mengendalikan emosi, mengatur perilaku, namun melupakan akar utamanya, yaitu roh yang tidak terhubung dengan Allah. Akibatnya, ketenangan yang dihasilkan hanyalah ketenangan semu dan sementara. Alkitab berkata bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Mari kita baca Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Ketenangan bukan sekedar perasaan tenang, tetapi keadaan batin yang stabil karena bersandar kepada Allah yang berdaulat. Roh yang terhubung dengan Allah akan belajar mempercayainya bahkan ketika logika tidak menemukan jalan keluar. Roh yang tenang adalah roh yang yakin bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam kekacauan yang tampak di depan mata. Dari roh yang demikianlah ketenangan mulai mengalir. Ketika roh berada dalam ketenangan, dampaknya akan terasa pada jiwa. Jiwa adalah pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Disinilah seringkali badai kehidupan paling terasa. Pikiran dipenuhi kekhawatiran, perasaan dikuasai ketakutan, dan kehendak menjadi lemah atau reaktif. Jiwa yang tidak tenang mudah meledak dalam emosi negatif, mudah marah, kecewa, putus asa, iri hati, atau kepahitan. Semua itu adalah tanda bahwa jiwa sedang mengambil alih kendali tanpa tunduk kepada pimpinan roh. Namun, jiwa yang dipimpin oleh roh yang tenang akan belajar menguasai diri. Bukan berarti jiwa tidak lagi merasakan emosi, tetapi emosi itu tidak lagi menguasai keputusan hidup. Jiwa yang tenang mampu berhenti sejenak, berpikir jernih, dan merespon situasi dengan hikmat, bukan bereaksi secara impulsif. Inilah ketenangan yang tidak mudah goyah oleh kata-kata orang lain, tekanan keadaan, atau ketidakpastian masa depan. Ketenangan jiwa juga terlihat dari cara seseorang memandang hidup. Jiwa yang tenang tidak terus-menerus dikuasai oleh ketakutan akan hari esok, karena ia belajar percaya bahwa Allah yang setia di masa lalu juga setia di masa depan. Ia tidak menyangkal adanya badai, tetapi ia tidak membiarkan badai itu menentukan sikap hatinya. Disinilah iman bekerja secara nyata, bukan iman yang menutup mata terhadap kenyataan, melainkan iman yang melihat Allah lebih besar daripada kenyataan. Selanjutnya, ketenangan roh dan jiwa akan menghasilkan ketenangan dalam tubuh. Tubuh seringkali menjadi alat untuk meluapkan kegelisahan batin. Ketika jiwa kacau, tubuh bereaksi. Tindakan sembrono, ucapan yang melukai, keputusan tergesa-gesa, atau kebiasaan yang merusak diri sendiri atau orang lain. Banyak tindakan yang disesali kemudian hari sebenarnya berakar dari ketidaktenangan di dalam. Sebaliknya, tubuh yang digerakkan oleh roh dan jiwa yang tenang akan bertindak dengan penuh pertimbangan. Tubuh tidak lagi menjadi alat pelampiasan emosi, melainkan sarana untuk memuliakan Allah. Dalam ketenangan, seseorang mampu menahan diri, menjaga perkataan, dan memilih tindakan yang membawa damai.
bukan kekacauan tambahan. Tubuh yang tenang mencerminkan penguasaan diri, salah satu buah dari hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus sendiri memberikan gambaran yang sangat kuat tentang ketenangan di tengah badai. Ketika perahu para murid dihantam angin ribut dan ombak besar, Tuhan Yesus tidur dengan tenang. Badai di luar tidak menggoyahkan ketenangan di dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena ia sepenuhnya percaya kepada Bapa. Ketika ia bangun dan menghardik angin dan danau, badai pun reda. Peristiwa ini mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari situasi yang tenang, melainkan dari relasi yang benar dengan Allah. Seringkali kita berdoa agar badai segera berlalu, tetapi Tuhan terlebih dahulu ingin menenangkan hati kita. Sebab orang yang tenang di dalam Tuhan mampu melewati badai apapun, bahkan jika badai itu belum berhenti. Ketenangan inilah yang menjaga kita agar tidak hancur oleh tekanan hidup, tidak kehilangan arah, dan tidak menjauh dari kehendak Allah. Pada akhirnya, ketenangan di tengah badai kehidupan adalah hasil dari hidup yang selaras, roh yang terhubung dengan Allah, jiwa yang dikuasai oleh kebenaran, dan tubuh yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Inilah ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Badai boleh datang dan pergi, tetapi orang yang hidup di dalam Allah akan tetap berdiri teguh karena ketenangannya bersumber dari pribadi yang tidak pernah berubah. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tidak hanya mencari ketenangan, tetapi hidup di dalam ketenangan yang berasal dari Allah. Bahkan ketika badai kehidupan sedang mengamuk dengan hebat. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang setia dan penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa di tengah badai kehidupan, ketenangan sejati hanya dapat kami temukan di dalam Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun keadaan hidup kami sedang berguncang. Ajarlah kami untuk hidup dalam keselarasan roh, jiwa, dan tubuh. Dan tolonglah kami agar roh kami senantiasa melekat kepadamu, jiwa kami dikuasai oleh kebenaran dan penguasaan diri, serta tubuh kami dipakai untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk tidak bereaksi dengan emosi yang negatif, tidak bertindak dengan sembrono, tetapi tetap berjalan dalam iman dan ketaatan. Ketika kami kembali menjalani kehidupan kami sehari-hari, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa ada ketenangan yang sejati bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.